Saya bacakan dalilnya. Menurut hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, kunci atau pembuka salat itu wudu. Jadi sebelum kita salat berwudu terlebih dahulu. Setelah wudu baru salat. Nah, permulaan salat itu takbir dan penghabisannya salam yang tadi sudah saya sampaikan. Dan hadis sahih dari Ibnu Majah yang disahihkan oleh Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban dari hadis Abi Humaid Sa'id bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika salat ia menghadap kiblat dan mengangkat kedua belah tangannya dengan membaca Allahu Akbar dan membaca hadis. Dalam hadis maksudnya, bila kamu menjalankan salat takbirlah. Hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Apa itu? Ya, kalau sekarang saya bacakan tuntunannya, lalu saya bacakan dalilnya, insya Allah nanti langsung saya bacakan urut-urutan bacaan dan gerakannya. Itu yang pertama. Dengan ikhlas niatmu karena Allah. Berarti awalnya sebelum kita sholat kita berniat karena Allah. Hadis atau dalil yang nomor 2. Hadis yang nomor 2 ini sudah sering saya sampaikan menjadi dalil setiap amal kita. Menilik firman Allah dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan menyembah kepada Allah dengan ikhlas kepadanya dalam menjalankan agama. Surat Al-Baqarah ayat 5. Ayatnya ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kamu tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah kepada Allah dengan ikhlas kepadanya dalam menjalankan agama, termasuk ibadah salat. Kemudian dalam hadis innamal a'malu binniyat muttafaqun alaih, dan menurut hadis yang artinya sesungguhnya sah tidak amalnya, sah tidaknya suatu amal itu yang pertama niat. Ada tambahannya Bapak Ibu, niat dan melaksanakannya, mengerjakannya, mengamalkannya sesuai dengan tuntunan Nabi. Jadi hanya ada 2, niat ikhlas kepada Allah dan menurut tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya lanjutkan. Nah, ini baru mulai tata cara salat gerakan. Setelah takbir tadi Bapak Ibu mungkin sudah tahu bagaimana cara mengangkat tangan seraya mengangkat kedua belah tanganmu. Mengangkat tangan seperti apa? Mengangkat tangan posisinya sejurus bahumu
mensujadarkan ibu jarimu pada daun telinga. Sebelum saya praktekkan, saya bacakan dulu dalilnya. Dalilnya menurut hadis Ibnu Umar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya. Ini hadis Bapak Ibu. Langsung saya bacakan artinya, menghemat waktu. Sejurus bahunya bila ia mulai sholat. Bila takbir hendak ruku. Ketika ruku pun kita takbir, mengangkat tangan. Dan bila mengangkat kepalanya, kita juga takbir. Dan ruku, ia mengangkat kedua tangannya juga dengan mengatakan Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, dan tidak menjalankan demikian dalam hendak sujud. Kemudian dalil hadis yang lain tersebut dalam hadis Muslim dan Malik bin Huwairis bahwa Rasulullah SAW apabila takbir ia mengangkat kedua tangannya sampai sejajar pada telinganya. Begitu juga bila hendak ruku, takbir juga maksudnya. Dan bila mengangkat kepalanya, iktidal dalam ruku, lalu mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Ia mengerjakan demikian juga. Sudah dua hadis. Hadis yang ketiga dalilnya, dan dalam hadis riwayat Abu Daud dari Wail dengan kalimat sehingga kedua tangannya selempang dengan bahunya serta ibu jarinya sejajar dengan telinganya. Bapak Ibu, saya praktekkan ya. Mengangkat tangan sejajar bahu. Ini enggak sejajar bahu. Ini. Kemudian ibu jari di sejajar dengan telinga. Jadi Allahu Akbar. Ini hadis yang dipakai oleh Muhammadiyah. Namun demikian Bapak Ibu, seperti yang sudah saya sampaikan di awal dulu, tentu masih ada hadis-hadis yang lain atau cara yang lain di luar cara ini. Sebabnya apa? Banyak hadis-hadis yang lain. Nah, dalam APT atau menurut media menggunakan hadis ini, Allahu Akbar, sejurus bahu, tidak sini, apalagi sana, pas bahu, kemudian posisi telinga sejajar dengan ibu jari. Itu tuntunan mengangkat tangan ketika kita takbir. Kalau ibu-ibu kan pakai ruku ya. Nah, bayangkan saja atau kira-kira sudah sejajar dengan telinga. Maka kalau bisa ruku itu longgar, tidak sempit. Apa Ibu rahimakumullah, ada yang perlu saya sampaikan khususnya kepada ibu-ibu. Sunnahnya kita sholat itu pakai pakaian putih. Entah mulai kapan di Indonesia ini banyak buku yang berwarna-warni. Boleh saja ya, tidak sah. Maaf,
bukan tidak sah, tetap sah. Tapi kalau kita mengikuti sunnah Nabi, sebaiknya kita menggunakan rukuk yang putih. Nah, termasuk bapak-bapak. Tapi kalau bapak-bapak yang lebih dikhususkan itu untuk menghadiri sholat Jumat, banyak tuntunannya. Salah satu termasuk memakai baju putih, memakai wangi-wangian sebelum berangkat, mandi lebih dahulu, pakai harum-haruman, potong kuku, potong bulu ketiak, potong. Itu sunnah Nabi khusus kepada bapak-bapak sebelum menghadiri sholat Jumat. Kita teruskan lagi ya. Tadi sampai mengangkat tangan sejurus bahu. Lalu letakkan tangan kananmu pada punggung telapak tangan kirimu. Taruh di mana? Di atas dadamu. Dalilnya nomor 4. Menurut hadis sahih dan dari Wa'il yang berkata, saya sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau meletakkan tangan kanannya pada tangan kirinya di atas dadanya. Diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah dan sahihkannya. Dan hadis dari Wa'il juga menurut riwayat Abu Dawud dan Nasa'i. Lalu beliau meletakkan tangan kanannya pada punggung telapak tangan kirinya serta pergelangan dan lengannya. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Huzaimah dan lainnya, sedang asalnya dalam Sahih Muslim dengan tidak ada tambahannya, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Faid juz 2 halaman 152. Dan tersebut juga dalam Bukhari dan Sahal dari Sahal bin Sa'ad yang berkata bahwa orang-orang diperintahkan supaya meletakkan tangan kanan pada tangan kiri. Kita tadi kan sudah takbir Bapak Ibu ya, yang sudah saya sampaikan, saya bacakan Allahu Akbar. Letakkan tangan kanan di punggung tangan kiri dan menyentuh pergelangan tangan. Kemudian di atas dada. Dada itu, maaf bukan dada, sadri itu antara, maaf, susu ya dan perut. Kalau orang Minang bilang di ulu hati. Allahu Akbar menurut hadis ini. Tapi banyak juga hadis yang lain, sini dan seterusnya. Sekali lagi saya sampaikan, dari sekian banyak hadis-hadis cara meletakkan tangan itu, Muhammadiyah menggunakan hadis yang ini, yang tadi sudah saya sampaikan. Semuanya baik, semuanya ada dalilnya. Dan mohon maaf Bapak Ibu ya, kita ini manusia. Yang pertama, susah untuk menghilangkan kebiasaan. Susah. Yang kedua, susah pula
melaksanakan yang belum biasa kita kerjakan. Oh, pas waktunya. Mohon Bapak Ibu, saya tadi sudah membatin mau lihat jam, mau tanya jawab, berhubung waktu sudah masuk, saya cukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah kita lanjutkan di malam Rabu yang akan datang setelah meletakkan tangan kanan pada punggung tangan, lalu kita di atas dada. Besok malam Rabu insya Allah kita mulai dengan lalu membaca doa iftitah. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.